Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kemarin ya. Mungkin saya tidak bisa nampilkan siapa yang bertanya, cuma coba teman-teman ingat kalau kebetulan subscribe dan juga pernah tanya hal ini yang akan saya sampaikan hari ini. Coba diingat-ingat kembali, atau teman-teman mungkin pernah baca komentar mengenai nyambung kapal ya. Saya di sini ada di PT Kapuas Armada Sarana. Dan teman-teman lihat banyak sekali kapal repair di sini ya, banyak sekali kapal repair. Nah, di video kali ini kan saya coba jelaskan tentang nyambung sebuah kapal atau modifikasi kapal. Dalam hal ini adalah memanjangkan kapal itu. Ya, di sini sedang dilakukan modifikasi untuk supaya muatannya bisa bertambah, yaitu dengan memanjangkan kapalnya. Nanti akan saya tunjukkan kira-kira pertimbangan apa saja ketika kita mau melakukan perombakan seperti ini. Selamat menyaksikan. Oke, jadi ini seperti yang teman-teman lihat ya, itu warnanya beda ya. Warnanya beda, artinya dia lokasi modifikasinya ada di situ. Yang dipanjangkan itu di sekitar ini. Yang warna hitam ini, karena kapal ini kemarin sudah jadi, sudah sempat berlayar dan dia dilakukan modifikasi, yaitu kayaknya nambah panjang aja, tidak nambah lebar. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah kapalnya yang sedang dilakukan modifikasi, dipanjangkan ya. Oke. Tentunya jika kita mau memodifikasi sebuah kapal, entah itu berubah jenis atau modifikasi dari segi konstruksi seperti dipanjangkan, yang mungkin terjadi itu dipanjangkan ya, dipanjangkan dan ditinggikan. Kalau dilebarkan itu agak jarang modifikasi dilebarkan itu, kecuali kapal-kapal kecil ya. Kalau untuk kapal sebesar ini itu mungkin yang bisa jadi itu dilebarkan atau dipanjangkan atau ditinggikan. Nah, kira-kira pertimbangannya apa sih kenapa kita harus melakukan modifikasi itu? Mereka melakukan modifikasi ini pasti karena ingin kapalnya bisa dimuati dengan lebih, sehingga income yang didapatkan itu bisa lebih juga. Nah, jadi itu adalah pertimbangan kenapa seorang pengusaha melakukan modifikasi kapalnya, baik itu dipanjangkan atau modifikasi berubah fungsi. Seperti yang pernah saya kerjakan itu ada, jadi LCT juga, dia awalnya itu tongkang, kapal jenis tongkang, kemudian ditambah depan dan belakangnya untuk dijadikan landing craft, atau waktu itu ya landing craft ya, seperti itu. Nah, ketika seorang pengusaha atau kita misalnya sebagai pengusaha, ketika sudah memutuskan mau melaksanakan perombakan yang seperti ini, itu pasti ada beberapa analisa. Yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan dokumennya. Karena ketika kita mau melakukan perombakan seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita desain atau analisa teknis kita kesampingkan dulu ya. Yang pertama kali yaitu kita harus memikirkan bahwa surat-surat atau dokumen kapal ini nanti pasti akan berubah. Maka tentunya kita harus melakukan pengesahan gambar perombakan ke Ditkapel, dan juga upload atau memberi informasi ke kelas jika kapalnya kelas bahwa kita akan melakukan perombakan, sehingga mereka bisa menganalisa dari hasil desain kita seperti itu. Selain beberapa hal tadi tentang dokumen, yang perlu kita pertimbangkan di awal yaitu berapa sih muatan yang kita inginkan
ketika kita mau melakukan perombakan seperti ini ya, memanjangkan atau meninggikan kapal itu, yang pertama yaitu menghitung displacement ya, menghitung displacementnya atau menyesuaikan dengan muatan. Jangan sampai nanti sudah kita rombak ternyata ketika dimuati sesuai keinginan kita atau dimuati dengan muatan tertentu kita masih merasa kurang. Tentunya kita harus menentukan dulu kira-kira mau kita muati apa dengan berat berapa seperti itu, dan daerah pelayaran di mana. Pada saat kita sudah melakukan perombakan kapal seperti ini, yang perlu kita lakukan yaitu pertama adalah menghitung kekuatan memanjangnya ya, kekuatan memanjang, karena kapal ini akan menjadi semakin panjang, tentunya kekuatan memanjangnya juga harus diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian stabilitas ya, stabilitas. Karena ada perubahan konstruksi, perubahan ukuran, maka stabilitas harus direview ulang. Ya, kalau untuk kapal jenis-jenis ini sih masih oke lah ya. Tapi ini kemarin kebetulan saya yang mereview stabilitasnya. Jadi kapal ini ramping ya, nanti saya lihatkan dari atas juga. Kapal ini ramping dan panjang. Nah, sekarang dipanjangkan lagi. Jadi kemarin saya udah kasih tahu ke ownernya. Jadi ini ceritanya kemarin itu muatannya sekitar 600 ton, mau dijadikan 1.500, tapi tidak bisa. Ya bisa dijadikan 1.500, tapi kapal ini nantinya akan panjang sekali. Panjang sekali dan stabilitasnya jelek. Karena ini LCT yang notabene dia muatannya di atas geladak. Dan kemarin sudah saya infokan bahwa kapal ini bisa dimuati 1.000 ton dengan catatan VCG dari muatan tidak boleh melebihi dari sekian meter. Ada perhitungannya ya. Jadi analisa stabilitas yaitu untuk mengetahui setelah dilakukan perombakan jika dimuati sesuai keinginan kita, apakah stabilitasnya masih memenuhi, seperti itu. Karena ya tentunya stabilitas itu sangat berpengaruh sekali ke keselamatan ya, seperti itu. Jadi stabilitas. Yang pertama tadi adalah kekuatan memanjang, lalu yang kedua adalah stabilitas, dan yang terakhir mungkin dari analisa teknis itu biayanya ya. Ya. Tentunya kalau seorang pengusaha mau melakukan perombakan seperti ini, dia harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Dan nampak, teman-teman bisa lihat ya di depan itu ya, itu nampaknya bukan hanya panjang ya, dia ditinggikan juga ya, dia tinggikan juga. Jadi kapal ini selain dipanjangkan, dia ditinggikan juga ya, teman-teman bisa lihat itu. Nah, tapi analisa stabilitasnya sudah saya berikan ke owner, dan sudah saya informasikan bahwa konsekuensinya kalau mau menambah kapal ini, menambah panjang dan menambah tinggi kapal ini, nantinya itu muatannya bisa 1.000, tapi dengan catatan dia KG-nya tidak boleh melebihi. Artinya ada batasan VCG-nya. Dan si ownernya juga sudah memberitahu bahwa kapal ini untuk fasilitas galangan. Jadi galangan ini ada banyak bangun kapal, sehingga untuk mobilisasi material. Nah, material biasanya untuk bangun kapal kita kan tahu ya, ada plat, ada profil. Nah, seperti itu. Mungkin kalau plat 1.000 ton, VCG-nya masih aman, dia masih di bawah, seperti itu. Oke, itu tadi adalah analisa teknis dari mulai menghitung kekuatan memanjangnya, kemudian analisa stabilitasnya, kemudian biaya ya, sampai biaya tadi itu adalah analisa teknis. Kemudian untuk pekerjaan aplikasinya nanti kita akan lihat di deck sana, dan juga di samping ini saya akan tunjukkan sekilas. Yang pertama, jika kita ingin melakukan perombakan sebuah kapal, tentunya kita harus naikkan dok, terutama ketika mau panjangkan. Jangan sekali-kali dicoba manjangin kapal di atas air. Itu bunuh diri namanya, sorry, agak batuk. Jadi pada saat kita mau melakukan perombakan, tentunya kita harus menyediakan space di atas dok. Ya kebetulan ini punya dok sendiri, makanya waktunya tidak terlalu diperhitungkan, dan biayanya juga ya mungkin orang sini bilang karena punyanya sendiri ya tidak ada perhitungan di atas dok per hari. Nah, berhubungan dengan itu kapal harus naik dok. Yang pertama landasannya harus lurus ya. Even keel, tidak lurus, karena miring juga bisa lurus tapi dia tidak even keel. Jadi landasannya harus benar-benar rata. Karena kalau kita mau terutama memanjangkan kapalnya, kalau tidak rata itu akan kerepotan. Ya bisa, tentunya bisa dengan berbagai cara ya, tapi akan lebih mudah jika landasannya itu rata seperti ini ya, lurus seperti ini. Itu nanti akan sangat memudahkan ketika kita kan kemarin ini dipotong, kemudian yang depan itu ditarik ke depan ya, ditarik ke depan dan ditambahkan dengan yang hitam ini. Nah,
Tentunya kalau dia landasannya miring, yang pertama nariknya juga akan susah, kemudian alignmentnya juga susah. Itu yang pertama, landasan. Yang kedua, sambungan platnya dia harus seperti ini. Ya, dia harus seperti ini. Jadi zigzag. Kalau di bangunan lama mungkin dia tidak zigzag. Ya ada beberapa yang zigzag, ada yang tidak. Nah, tapi kalau untuk sambungan dia wajib seperti ini. Tidak boleh di satu titik sambungan itu satu nut penuh. Jadi lambungnya, bottomnya dia harus zigzag. Coba kita lihat bottomnya, dia zigzag atau tidak. Teman-teman bisa lihat nanti di bawah, atau nanti saya tunjukkan lah. Nah ini dia di bottomnya juga zigzag ya, teman-teman bisa lihat itu. Nah, di bottomnya juga zigzag. Jadi ya plat yang baru dan yang lama itu dia zigzag. Tidak boleh ada nut seperti ini yang menerus selebar dan setinggi kapal ya. Jadi lambung deck nanti kita akan lihat ke atas itu dia harus zigzag ya, seperti itu. Jadi ini nampaknya dia nutnya ini satu garis selebar kapal ini ya. Mungkin pertimbangannya karena di decknya ini semuanya baru ya, platnya baru semuanya, makanya dia nutnya dia satukan atau dia tidak zigzag platnya. Sebenarnya ini sangat riskan, tapi kalau kita lihat platnya ini cukup tebal, sekitar 12 mili. Dan satu lagi, selain sambungan plat ini, profil dan siku-siku ya, baik girder maupun longitudinalnya dia harus menerus tembus. Nah, di sini saya mau tunjukkan ternyata plat decknya ini dia tidak disiksak. Kita lihat yang belakang ya, siksak atau enggak. Nah ini, oke seperti ini ya, dia disiksak ya. Di sebelah sini zigzag, tapi yang depan tadi di midship dia zigzag, tapi yang di depan tadi dia lurus seperti itu. Saya tadi sudah naik ke sana, cuma saya tidak bisa nunjukkan di bagian decknya dari bawah karena tidak ada akses yang bisa saya gunakan untuk turun ke bottom. Cuma di sini ada, kebetulan ada deck yang belum dipasang. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, ini konstruksi memanjang. Jadi kemarin itu sebelum dimodifikasi, dia sikunya, jarak sikunya itu 4 jarak gading. Ini siku, ini dulu kemarin siku. Ini kemarin siku ya. Ini kemarin siku, kemudian yang itu juga siku. Nah, karena dia dipanjangkan, tentunya modulusnya juga harus lebih besar. Makanya dia nambah 2 girder, 1 dan 2 ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antara sambungan plat dengan profil dia harus seperti ini. Ya. Jadi profilnya dia lewat dan platnya di dalam itu minimal 30 cm ya. Jadi nanti si platnya itu dia akan kena ke profil yang ini, dan sambungan profil ini akan diteruskan lagi ke depan atau ke belakang. Oke, itu saja video kali ini, hari ini ya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai proses apa saja yang harus dilakukan dari awal sampai akhir, dan juga ketika kapalnya sudah selesai tentunya harus ada pengukuran ulang dari Syah Bandar atau dari otoritas tempat, karena GT-nya pasti berubah ya, teman-teman pasti tahu lah ya, GT-nya pasti berubah. Kemudian dari surveyor kelas juga harus survei untuk memastikan semua konstruksi yang terpasang itu sudah sesuai dengan gambar yang diupload ke kelas yang sudah di-approve oleh kelas. Kemudian yang terakhir yaitu trial, si trial. Ketika kapalnya sudah jadi, dia akan si trial, atau entah si trialnya itu pakai muatan atau hanya, tapi sepertinya ya si trial seperti biasa lah, itu seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan ya, saya tidak bilang ditanyakan. Kalau ada yang masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis bahan diskusinya di kolom komentar. Dan kalau masih ada yang mau menambahkan mengenai tata cara, atau ini kan kapal kecil ya, misalnya ada kapal gede yang perlakuannya lebih spesial lagi, ya itu nanti bisa disampaikan di kolom komentar sebagai belajar atau bahan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.